Nah, sekarang kita kan udah kenal nih. Saatnya kita ingin membahas materi bab 9 mengenai menciptakan dan memelihara organisasi berkinerja tinggi. Tapi sebelum itu, kita harus tahu nih, apa aja sih tujuan pembelajaran dari bab 9 ini? Mari kita lihat. Baiklah, tujuan pembelajaran dari bab 9 ini ialah mendefinisikan sistem kerja berkinerja tinggi dan mengidentifikasikan elemen-elemen dari sistem tersebut. Yang kedua, mengetahui hasil dari sistem kerja berkinerja tinggi. Dan yang ketiga, menjelaskan kondisi yang menciptakan sistem kerja berkinerja tinggi. Lalu yang keempat adalah menjelaskan bagaimana Human Resource Management dapat berkontribusi dalam sistem kerja berkinerja tinggi. Yang kelima, menjelaskan peran teknologi Human Resource Management dalam sistem kerja berkinerja tinggi. Dan yang terakhir adalah memahami cara untuk mengukur efektivitas manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi itu ya teman-teman tujuan pembelajaran materi bab 9 ini. Sekarang mari kita bahas videonya. Oke, materi yang pertama ialah mengenai apa sih organisasi yang berkinerja tinggi itu? Bagaimana kita bisa tahu suatu organisasi itu memiliki kinerja yang tinggi atau tidak? Jadi caranya itu adalah dengan melihat perilaku manajer terhadap karyawannya. Bagaimana sih gaya kepemimpinan manajer tersebut pada karyawannya? Nah, hal itu dapat kita jadikan sebagai penentu organisasi itu berkinerja tinggi atau tidak. Suatu organisasi berkinerja tinggi pasti memiliki manajer yang memiliki kompetensi yang baik dalam memimpin karyawannya. Mereka juga mampu menyusun rencana secara strategis untuk dapat dicapai oleh perusahaan. Manajer yang baik juga pastinya memiliki kepemimpinan yang tinggi, sistem manajemen kinerjanya yang efektif, dan mampu memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan secara terus-menerus. Sedangkan organisasi yang tidak memiliki kinerja tinggi, biasanya manajernya itu berperilaku sebaliknya dari organisasi yang berkinerja tinggi. Biasanya, perilaku manajernya itu tidak tegas. Mereka tidak berani memberikan hukuman kepada karyawan yang tidak produktif. Selain itu, mereka juga tidak bisa menentukan rencana dan menyusun strategi dengan baik. Materi selanjutnya adalah strategi dan perencana. Dalam menciptakan dan memelihara organisasi berkinerja tinggi, seorang manajer harus mampu untuk menyusun strategi dan rencana agar dapat mencapai tujuan organisasi. Manajer juga harus mampu menciptakan sistem manajemen kinerja yang efektif dengan memberikan pelatihan agar dapat mengembangkan keterampilan dan keahlian karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi, bagaimana sih manajemen kinerja yang efektif dapat membantu organisasi dalam mempertahankan kinerjanya yang tinggi? Yang pertama itu ada menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Yang kedua itu ada meningkatkan motivasi kepada karyawan-karyawan. Yang ketiga itu ada memberikan perbaikan terhadap kinerjanya. Keempat itu ada memperbaiki komunikasi serta meningkatkan komunikasi. Yang terakhir itu ada meningkatkan produktivitas dan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya, dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, seorang manajer harus mampu memastikan bahwa kinerja karyawan dapat terus berkembang dan memiliki motivasi tinggi dalam menjalankan tiap pekerjaannya. Dengan memberikan pelatihan secara berkala dan memperhatikan tiap perkembangan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, hal tersebut dapat membantu karyawan untuk berkembang. Manajer yang baik juga harus memperhatikan tiap usaha karyawannya sekecil apapun itu. Salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif. Baik insentif itu berbentuk uang atau hal lainnya, agar membuat karyawan merasa setiap usahanya dalam bekerja itu dihargai, sehingga karyawan akan terus merasa semangat dalam bekerja. Baiklah, materi yang terakhir ialah mengenai pengukuran kinerja dan inovasi dalam menuju perubahan. Dalam mengukur kinerja organisasi, harus menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas agar nanti saat tahap evaluasi dapat ditelusuri apa saja yang harus diperbaiki dalam proses kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Hal ini menjadi salah satu pengukuran kinerja agar nanti ke depannya perusahaan dapat terus berkembang dalam mencapai tujuan organisasinya.
Kemudian, setelah diadakan evaluasi, para karyawan dituntut untuk berinovasi dan melakukan perubahan agar ke depannya kinerja perusahaan tersebut semakin baik lagi. Jadi, kesimpulan dari materi bab 9 mengenai menciptakan dan memelihara organisasi berkinerja tinggi. Yang pertama, organisasi yang berkinerja tinggi pasti memiliki manajer yang berdedikasi dan berintegritas tinggi. Manajer di organisasi yang berkinerja tinggi pasti memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif dan penyusun strategi yang baik. Salah satu upaya untuk diberikan manajer untuk dapat meningkatkan motivasi karyawan agar dapat bekerja lebih baik bisa dengan memberikan penghargaan dan insentif, baik itu berupa uang ataupun hal lainnya, sehingga mereka merasa bahwa usahanya dalam bekerja dihargai oleh manajernya. Dan yang terakhir, setiap organisasi harus mengadakan evaluasi tiap periodenya untuk mengukur kinerja perusahaan dalam periode tertentu, sehingga dapat diketahui apa saja yang perlu diperbaiki untuk kinerja perusahaan ke depannya dengan menciptakan inovasi dan mengadakan perubahan.